Perkenalkan, saya Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang sudah saya buat pada firewall filtering yang konfigurasi IDS ini untuk port scanning. Konfigurasinya di chainnya input, protokolnya TCP, di ekstranya pada wake threshold ini saya buat default 21 dengan delaynya 3 detik, low hack-nya 31. Kemudian ini saya beri nama port scanner dengan actionnya src.address-list. Kemudiannya timeout nanti diblokir selama 30 menit. Kemudian lognya dicentang untuk mengirimkan ke sistem monitoring. IDS-nya di general input. Nah, di src address list saya tangkap tadi yang sudah saya buat pada rule sebelumnya. Di actionnya di drop. Nah, ini adalah untuk konfigurasi di DOS. Yang pertama kedua ini sama, yang membedakan hanyalah protokolnya. Pada protokol TCP, chainnya input, protokol TCP interface-nya ini interface yang akan diamankan. Contohnya Ether 1. Kemudian pada ekstra saya berikan limit 100/32. Ya, 100 paket yang akan terdeteksi dan lakukan actionnya add src.address list dengan namanya di DOS dan diblokir selama 30 menit. Sudah saya buat, kemudian ditangkap di sini dengan actionnya drop. Begitu juga di UDP sama. Kemudian VPN ini saya mengizinkan hanya IP 192.168.100.0/24. Ini yang IP yang saya izinkan untuk mengakses port untuk nge-remote mikrotik. Protokolnya TCP, actionnya drop. Nah, ini untuk brute force-nya untuk mengamankan mikrotik ya jika terjadi adanya brute force. Pada chainnya ini input protokol TCP, kemudian ini desktop port yang akan saya amankan dari brute force, yaitu port untuk remote mikrotik. Di ekstranya saya limit koneksinya di 15/32. Jika melebihi ini terdeteksi dan dilakukan blocking. Nah, ini akan diblok selama 5 menit. Begitu juga jika ada percobaan lagi, maka dibloknya selama 1 hari. Ini sama. Ini untuk blokirnya. Nah, kemudian untuk dapat melakukan melakukan monitoring, maka harus membuat SNMP dulu. Ini harus dicentang enable, kontak infonya, nama email saya, lokasi. Nah, ini trap community bebas, saya bernama public dan Rahmat. Nah, di community ini saya berikan IP server yang terhubung untuk dapat memonitoring mikrotiknya. Kemudian untuk ngirim lognya, maka masuk di IP log di sistem logging. Ini harus buat parameter baru dengan SIS log bebas. Tipenya ini wajib remote. Ini IP address-nya. Ini harusnya sama ya IP-nya, IP server.
Jika sudah, maka kita bisa menambahkan rule-nya yang akan dikirimkan ke sistem lognya apa. Contohnya di sini saya mengirimkan warning. Contohnya info memori. Saya enable. Nah, ini kemudian di actionnya diarahkan di SCS log. Nah, untuk ngeremote mikrotiknya pada Cakti yaitu masuk di manajemen device. Ini saya sudah tambahkan. Jika ingin menambahkan baru, masuk di tambah add. Nah, ini kemudian tambahkan sesuai parameter berikut ini ya. Ini namanya, description-nya, ini hostname wajib ya, ini IP address-nya mikrotik. Kemudian device template-nya pilih net SNMP. SNMP versionnya protokol yaitu version 2. SNMP community saya pilih yang public. Portnya 161. Ada download device detection, pilih SNMP uptime. Jika sudah di save, maka muncul seperti ini. Nah, jika ingin menambahkan grafik, maka dibuatlah grid grafik ini. Fungsinya untuk membuat grafik dari interface maupun CPU memori yang akan dimonitoring. Jika sudah dibuat, dicentang-centang dan grid, maka masuk di grab. Nah, ini adalah monitoring yang sudah dibuat. Selanjutnya, sebagai contoh saya akan melakukan pengujian pada Linux, yaitu menyerang dengan port scanning. Kita lihat di address list ini sudah terblokir ya. Oh ya, ini jangan lupa buat topiknya firewall ya. Untuk yang di firewall itu supaya terkirim di lognya, ini saya ulangi aja dulu. Ya, ini lupa belum di. Nah, untuk di monitoringnya, untuk pembuatan baru masuk di input, pilih SNTP SCS log TCP. Nah, maka muncul seperti ini, maka diikuti saja. Dia sudah di string. Ini bisa di start aja untuk menerima notifnya. Nah, ini sudah berhasil diblokir. Tidak muncul port-port yang terbuka. Ini berhasil diblokir. Jika saya uji ulang, nah itu udah masuk. Oh, IP-nya 1.5. 1.4 ini IP server ini.
Udah masuk power scanning. Nah, ini notifnya sudah masuk untuk pemberitahuannya. Nah, ini jika ada pemberitahuan adanya serangan berupa power scanning. Nah, jika serangan di DOS sama, dihapus dulu. Nah, ini maka terblokir. Dan pada servernya juga muncul pemberitahuan. Nah, ini loadnya sudah naik pada Cakti ini sudah naik. Kita tunggu berhenti dulu. Nah, pada penyerangan tadi ini loadnya naik. Nah, sekarang itu sudah turun. Nah, ini sekarang sudah turun. Oke, untuk dapat terhubung ke Mikrotik, yang pertama pastikan connect ke internet dan buat VPN client terlebih dahulu. Nah, ini dengan nama, kemudian IP address-nya adalah IP public, kemudian tipe-nya 2 TB VPN, share key yang sudah dibuat, kemudian masukkan username dan password, kemudian simpan. Nah, jika sudah, kita connect. Nah, jika sudah terhubung, buka winbox-nya, kemudian masukkan IP yang 100. Nah, ini 100.1. Masukkan username dan passwordnya dan connect. Nah, ini jika dilihat active connection sudah ada dengan nama Rahmat. Nah, sekian cara menghubungkan VPN dan remote akses pada Mikrotik.